Halo, jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Politik bambu, saudara-saudara, ya kurang lebih 1-2 pekan yang lalu, ya, Gubernur Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU. Ya, dalam salah satu pertemuan bersama dengan pemerintah dan masyarakat setempat, ya, beliau menyampaikan dan bahkan mengajak masyarakat TTU untuk menanam bambu. Penasarannya jelas ya, bambu memiliki prospek ekonomi, selain juga bisa membantu untuk konservasi alam ya. Karena itu masyarakat diminta untuk mulai menanam bambu, dan bambu saat ini memang sudah diminati oleh banyak kalangan, karena itu memiliki prospek yang bagus untuk waktu-waktu ke depan. Ya bahkan eh, gubernur menyampaikan bahwa pemerintah bisa membantu menyediakan benih bambu lalu dibagikan kepada masyarakat, dan masyarakat nanti didampingi oleh ya tim pendamping untuk menanam bambu ya, dan bagaimana memeliharanya hingga sampai bambu itu dipanen. Lalu bambu itu bisa dijual ya, bahkan pangsa pasar bambu saat ini sudah menembus pasar mancanegara. Ya. Ini berita yang positif ya, yang kita dengar ya dari kunjungan gubernur ke Kabupaten TTU. Nah, ketika saya membaca informasi ini di sosial media, saya mengapresiasi karena di waktu-waktu terakhir di masa pemerintahan Gubernur VBL saat ini ya, kurang lebih di 2 bulan terakhir ini, karena di 4 September masa jabatan beliau sebagai gubernur berakhir. Beliau masih terus ya memberikan inspirasi ya, memberikan penguatan, bahkan mengajak masyarakat NTT untuk terus ya membangun daerah ini. Bahkan dengan satu terobosan terakhir ini adalah dengan menanam bambu. Ya, saya pikir ini hal yang positif. Ya, tinggal sekarang bagaimana pemerintah merealisasikan ya politik bambu ini. Mengapa saya katakan politik bambu? Karena bambu bisa menjadi jalan politik. Karena kalau kita paham, politik adalah upaya sadar untuk memajukan, untuk meningkatkan kesejahteraan bersama atau bonum commune, maka bambu bisa menjadi salah satu jalan alternatif. Mengapa? Karena dengan bambu ekonomi rakyat bisa meningkat, ya. Karena itu polis bisa berubah menjadi lebih baik. Maka saya katakan bahwa ini adalah politik bambu, dan kita berharap agar narasi yang disampaikan oleh gubernur ya, tekad yang sudah disampaikan kepada masyarakat di TTU dan tentu juga di NTT ini tidak hanya sekedar menjadi bumbu politik ya. Kalau ini politik bambu, maka harus ada upaya serius untuk mewujudkannya, untuk merealisasikannya. Jadi jangan hanya sekedar menjadi bumbu politik ya. Dan memang ini sangat positif menurut saya, karena NTT di daerah-daerah tertentu adalah daerah yang cocok untuk ditanami bambu ya. Dan kita melihat misalnya di Kabupaten Ngada ya, Kabupaten Manggarai, itu potensi bambu yang luar biasa, dan mungkin kita perlu belajar dari sana. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau rakyat diminta untuk menanam bambu ya, setelah bambu itu ditanam, tumbuh, berkembang dan panen, pertanyaannya mau dijual kemana? Siapa yang mau beli ya? Ini menjadi pertanyaan yang sering muncul kalau ada program berkaitan dengan tanam. Kenapa? Karena tujuan akhir dari kita menanam itu adalah marketing, pemasarannya. Jangan sampai setelah bambu hidup ya, tidak tahu mau dijual kemana, atau bahkan ada penjual tapi ternyata dibeli dengan harga yang sangat murah. Ngomong soal tanam bambu ini, saya akhirnya jadi teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh gubernur kita saat ini pada awal ya proses ketika maju menjadi calon gubernur, bahkan
setelah terpilih menjadi gubernur pun masih bicara tentang ayo tanam kelor, tanam kelor, tanam kelor. Karena memang kelor itu sangat potensial ya, pohon ajaib, punya harga yang bagus ya, pangsa pasar yang luar biasa, dan NTT adalah daerah yang cocok untuk ditanami kelor. Tetapi apa yang kita alami saat ini? Ya, setelah kelor cukup banyak ditanam oleh masyarakat, ternyata yang menjadi kendala adalah pemasarannya. Mau dijual kemana? Bahkan kelor itu dihargai dengan harga yang rendah, membuat motivasi rakyat untuk menanam kelor itu turun bahkan hilang. Akhirnya, sekarang kalau orang bicara tentang kelor di NTT, itu hanya menjadi sebuah dagelan politik. Padahal maksud dari Pak Gubernur ya, mengajak rakyat untuk tanam kelor itu positif. Bahwa kelor selain untuk dikonsumsi oleh keluarga, karena punya nilai kandungan gizi yang luar biasa, bisa mencegah stunting, tetapi dari sisi ekonomi bisa meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga karena punya nilai ekonomis yang bagus. Tetapi karena manajemen kelornya tidak jalan, maka seperti yang kita lihat saat ini ya, program kelor terbengkalai, kelor yang sudah ditanam akhirnya tidak tahu mau dijual kemana, membuat rakyat akhirnya kehilangan harapan, tidak bisa berharap terlalu banyak dari kelor. Nah, saya membayangkan semoga ini tidak terjadi dalam niat pemimpin kita saat ini untuk menggerakkan rakyat agar menanam bambu. Oke lah, rakyat boleh menanam bambu, ya, karena juga untuk tujuan konservasi, karena juga itu menjadi kebutuhan rakyat ya. Bambu adalah kebutuhan sehari-hari di daerah-daerah tertentu, orang membangun rumah dari bambu, ya, membuat pelupu dan seterusnya, membuat kerajinan tangan, ya, itu positif. Tetapi jangan sampai cuma sebatas itu. Kalau bambunya sudah ditanam, sudah dipanen, lalu tidak tahu mau dijual kemana, tidak tahu pembelinya siapa. Ya akhirnya kita mengulangi lagi kisah-kisah seperti tanam kelor itu. Ya, karena itu mungkin politik bambu ini perlu dimanage secara serius ya, supaya tidak sekedar menjadi sebuah wacana atau bahkan hanya sekedar bumbu-bumbu bambu ya, yang akhirnya hilang perlahan-lahan karena berakhir pula ya masa berkuasa di Nusa Tenggara Timur ini. Saya berharap tidak demikian. Oke, terima kasih ya. Salam sehat dan Tuhan memberkati kita.